Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis 510 sampai 513 yang mana hadis ini membahas tentang tata cara sholat daripada gerhana matahari dan bulan. Sekali lagi di sini membahas secara keseluruhan tata cara sholat gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun bulan ya. Teman-teman bisa lakukan itu di dua sholat sekaligus ya. Paling ada sedikit-sedikit perbedaan antara gerhana matahari dan bulan. Nanti kita akan bahas di matan hadis, kemudian makna keseluruhan, analisis lafaz dan fikih hadisnya, di mana hadis ini kita akan bahas lumayan panjang ya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala in hasyafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qama qiyaman tawilan nahwa min qiraati suratil baqarati summa ruku'an tawilan summa rafa faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwali summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunal ruku'il awwali summa sajada summa qama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwali summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunal ruku'il awwali summa rafa'a faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwali summa raka'a ruku'an tawilan wa huwa dunal ruku'il awwali summa rafa'a ra'sahu summa sajada summa sarafa faqad tajallati syamsu fa khatabatin nas muttafaqun alaihi wa lafzul Bukhari wa fi riwayatin lil Muslimi shallahina kasyafati syamsu samaniya raka'atin fi arba'in sajadatin. Wan Ali radhiyallahu anhu misla zalik walahu an Jabirin fa salasita raka'atin bi arba'i sajadatin. Wali Abi Dawud an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu shalla fa raka'a khamsa raka'atin wa sajada sajadataini wa fa'ala fi samaniyati misla zalik. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoi atas keduanya qala telah menceritakan suatu hadis sebagaimana berikut in hasyafatis samsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang mana matahari telah mengalami gerhana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat gerhana faqama qiyaman tawilan yang mana Rasulullah sallallahu itu berdiri dengan waktu yang cukup lama nahwan min qiraati suratil baqarati seperti bacaan surah al-baqarah summa raka'a ruku'an tawilan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku dalam waktu yang cukup lama summa rafa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit faqama qiyaman tawilan yang mana Rasulullah kemudian berdiri dengan waktu yang cukup lama wa huwa dunal qiyamil awwali akan tetapi di sini waktunya tidak selama berdiri
pertama. Sumaroka ruku'an tawilan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meruku dalam waktu yang cukup lama, wahwa duna ruku'il awali, akan tetapi tidak selama ruku' yang pertama. Summa sajada, kemudian di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Summa qoma qiyaman tawilan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dengan waktu yang cukup lama, wahwa dunal qiyamil awali, akan tetapi di sini Rasulullah tidak berdiri tidak selama berdiri yang pertama. Sumaroka ruku'an tawilan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ruku dalam waktu yang cukup lama, wahwa duna ruku'il awali, akan tetapi tidak selama ruku' yang pertama. Sumarofa qiyaman tawilan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit, faqoma qiyaman tawilan, kemudian berdiri dengan waktu yang cukup lama, wahwal duna qiyamil awali, akan tetapi tidak selama berdiri yang pertama. Sumaroka ruku'an tawilan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ruku di sini dengan waktu yang cukup lama, wahwa duna ruku'il awali, akan tetapi tidak selama ruku' yang pertama. Summa rafa'a ra'sahu, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya. Summa sajada, kemudian sujud. Summa sarafa, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai pergi. Setelah selesai sholatnya, waqad tajalati syamsu, kemudian di sini matahari kemudian cerah kembali. Fa khataban nas, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan khutbah kepada orang-orang. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim melalui sahabat yang sama. Walafzul Bukhari, akan tetapi lafaz ini kepunyaan Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lil Muslim, menurut riwayat Imam Muslim yang diketekankan oleh Imam Muslim, shallahina kasyafatis sam, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ketika gerhana matahari. Samania rokaatin, 8 rokaat fi arba'i sajadatin, yang mana dalam tiap rokaatnya terdapat 4 kali sujud. Di dalamnya terdapat 4 kali sujud, ya. Ini 4 kali sujud, ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu misla zalika, kan, tetapi melalui jalur Ali menceritakan sebagaimana di atas. Walahu an Jabir, begitu juga menurut Imam Jabir di sini sholat sita rokaatin bi arba'i sajadatin, yang mana sholat 6 kali ruku dan 4 kali sujud, ya. Sama nih rokaatin di sini 8 kali sujud, ya. Saya halat, ya. Sama nih rokaatin ini 8 kali sujud dan 4 kali sujud. Nah, di sini kalau dari Jabir itu 6 kali ruku dan 4 kali sujud. Wali Abi Dawud an Ubay bin Ka'bin radhiyallahu anhu, menurut Imam Abu Daud mengetengahkan dari jalur Ubay bin Ka'ab. Di sini semoga Allah meridhoi atas beliau, sholat yang mana Nabi ini sholat faroka'a khomsa rokaatin. Rasulullah itu sholat 5 kali ruku, wa sajada sajadataini, dan sujud 2 kali sujud. Wa fa'ala fi saniyati misla zalik, dan beliau melakukan pada kedua rokaat sebagaimana hal yang sama, gitu, ya. Jadi lumayan panjang. Jadi ya Rasulullah SAW berdiri sebagaimana selama bacaan surah Al-Baqarah, kemudian ruku dan sebagainya. Ini, ya. Jadi ya teman-teman bisa bayangkan bagaimana Rasulullah SAW ruku sholat pada sholat gerhana. Menurut pendapat yang paling kuat, hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad. Pada dasarnya sholat gerhana terdiri atas 2 rakaat. Tetapi telah disebutkan dalam hadis yang riwayatnya berbeda-beda tentang bilangan rukuknya, yaitu lebih banyak daripada sholat fardu.
Sedangkan mengenai bilangan sujudnya mereka telah sepakat. Ya, hadis tersebut di atas menyebutkan rincian gerhana agar dapat dipelajari oleh orang yang belum mengetahuinya. Jadi itu tadi adalah rincian, hadis di atas itu adalah rincian dari mana cara Rasulullah SAW melaksanakan sholat gerhana, ya, supaya kita itu betul-betul mengetahui gimana tata cara Rasulullah SAW sholat gerhana. Bermacam-macam riwayat yang menceritakan bilangan ruku pada rokaatnya. Menurut riwayat Bukhari melalui Ibnu Abbas, sholat gerhana itu 2 rakaat, ya. Pada tiap-tiap rakaat terdapat 2 ruku dan 2 sujud. Menurut riwayat Muslim yaitu 2 rakaat dan tiap-tiap rakaat terdapat 4 kali ruku dan 2 kali sujud. Dan di dalam riwayat yang lain oleh Imam Muslim melalui Jabir disebutkan 2 rakaat. Pada tiap-tiap rakaat terdapat 3 kali ruku dan 2 kali sujud. Nah, pada riwayat Abu Daud disebutkan bahwa tiap-tiap rakaat terdapat 5 kali ruku dan 2 kali sujud, ya. Jadi kalau misalkan dari hadis ini, ya, kalau misalkan di sini sholat gerhana itu dilaksanakan 2 ruku dan 2 sujud, maka ruku pertama kita habis membaca surah pendek kayak gitu, ya. Kemudian kita ruku pertama, kemudian kita naik lagi, kemudian ruku yang kedua, kemudian kita naik lagi, baru sujud, ya, sujud dalam waktu yang lama kayak gitu. Kemudian kita duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian baru duduk, nah baru berdiri, seperti itu, ya. Itu anunya. Kalau misalkan di sini 2 rakaat, tiap-tiap rakaatnya 4 kali ruku dan 2 kali sujud, maka rukunya 4 kali. Ruku, kemudian i'tidal, yang pertama ruku lagi, kemudian i'tidal lagi, ruku lagi, i'tidal lagi, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian baru sujud, seterusnya. Itu, ya. Kemudian ya seperti itu juga nanti yang 5 kali ruku, 2 kali sujud, ya. Ada juga yang mengatakan 3 kali ruku dan 2 kali sujud, ya. Ini ada banyak riwayat yang dilaksanakan, yang dilihat oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW melakukan sholat gerhana. Berapapun jumlah ruku dan sujud yang dikerjakan di Indonesia, jangan teman-teman komentari, semua ada hadisnya, semua ada riwayatnya. Nah, seperti itu. Tapi ya kalau di Indonesia yang umum lebih enak, lebih mudah diamalkan oleh yang lain. Biasanya sebagaimana sholat sunnah biasa, gitu. Ala ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Fasolah di sini beliau sholat yakni gerhana matahari. Nahwa min surati Baqarah, yaitu bacaan yang beliau baca di sini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri pada rakaat pertama diperkirakan sama dengan bacaan surah Al-Baqarah dengan ayat yang berjumlah 281 ayat. Hal ini menunjukkan bahwa bacaan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan suara yang perlahan, ya. Kemudian ruku'an tawilan, kemudian lamanya diperkirakan sama dengan membaca kurang lebih 100 ayat. Faqama qiyaman tawilan nahwa duna qiyamil awali, diperkiraan bacaan yang dilakukan oleh Nabi dalam qiyam kali ini sama dengan bacaan surah Ali Imran yang ayatnya berjumlah 200. Sumaraka ruku'an tawilan nahwa wahwa duna ruku'il awali, kira-kira lamanya sama dengan membaca 80 ayat. Summa sajadah, kemudian beliau sujud 2 kali. Summa qama qiyaman tawilan wa huwa duna qiyamil awali, diperkirakan bacaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu berdiri yang pertama
berdiri yang pertama, rokaat yang kedua sama dengan surah An-Nisa yang mengandung 186 ayat. Summa roka ruku'an tawilan wa huwa duna ruku'il awwali, yang mana diperkirakan lamanya sama dengan membaca 70 ayat. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana. Ya. Faqama qiyaman tawilan wa huwa duna qiyamil awali, di mana diperkirakan bacaan yang berdiri kali ini sama dengan membaca surah Al-Maidah mengandung 120 ayat. Sumaroka ruku antawilan wa huwa duna ruku ila awali, yang mana lamanya sama dengan membaca 50 ayat. Suma sajadah, kemudian beliau sujud sebanyak 2 kali. Suma sorofa, kemudian beliau pergi setelah menyelesaikan sholatnya dengan diakhiri salam. Waqadin jalasati samsu, sedangkan matahari kembali bercahaya seperti sedia kala. Ya, waqadin jalasati samsu, bentar. Waqad tajalatis samsu, itu ya. Waqad tajalatis samsu. Kemudian fakhotoba, lalu beliau berkhutbah setelah menyelesaikan sholatnya, menganjurkan kepada orang-orang yang bersedekah dan memerdekakan budak, serta memerintahkan kepada mereka agar bertakwa kepada Allah. Ya. Wa fi riwayatin lil muslimin, dan menurut riwayat lain oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas, summa rakaatin, 8 kali ruku, ya, summa rakaatin samani rakaatin, ya ini 8 kali ruku, yakni beliau sholat 2 rakaat, pada tiap-tiap rakaat terdiri 4 kali ruku. Jadi gini, kalau misalkan di sini 8 kali ruku, artinya 2 rakaat pada tiap-tiap rakaat terdiri 4 kali ruku. Jadi 4 kali ruku. Bi'arba'in sajadatin, 4 kali sujud, masing-masing rakaat 2 kali sujud. Oke. Kalau ini saya ralat ya. Kalau misalkan 8 kali ruku, di sini artinya tiap-tiap rakaat terdiri atas 4 kali ruku. Kalau misalkan di sini 4 kali sujud, masing-masing rakaat terdiri dari 2 kali sujud. An Aliin, di sini Muslim telah mengetengahkan pula melalui Ali sebuah hadis seperti riwayat Ibnu Abbas yang berisi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ketika gerhana matahari dengan 8 kali ruku dan 4 kali sujud. Kalau 8 kali ruku artinya 4 kali ruku di tiap-tiap rakaatnya. Rakaat pertama 4 kali ruku, rakaat kedua 4 kali ruku. Kemudian rakaat pertama 2 kali sujud, rakaat kedua 2 kali sujud. Kalau misalkan di sini 4 kali sujud. Walahu oleh Imam Muslim melalui Jabir. Situ rokaatin bi arba'i sajadatin, beliau sholat 2 rakaat, pada masing-masing rakaat terdapat 3 kali ruku dan 2 kali sujud. Khamsu rokaatin bi arba'i sajadatin, beliau melakukan ruku 5 kali sujud dan 2 kali pada rakaat pertama. Wa fa'ala fi saniyati misla zalik, pada rakaat yang kedua beliau melakukan hal yang sama, yaitu ruku 5 kali dan sujud 2 kali. Ya. Yaitu ruku 5 kali dan sujud 5 kali. Ya, ini lumayan agak memusingkan ya. Jadi kalau teman-teman bingung kayak gitu ya, 2 rakaat misalnya, ambil aja yang teman-teman pahami itu 2 kali ruku 2 kali sujud kayak gitu kan. Artinya di rakaat pertama 2 kali ruku, kemudian di 2 kali sujud. Di rakaat kedua itu 2 kali ruku, kemudian 2 kali sujud, seperti itu supaya nggak ribet ya. Ini
kita membahas berbagai macam tata cara Rasulullah SAW melaksanakan sholat gerhana. Ada masing-masing anunya. Yang pertama adalah sholat gerhana adalah 2 rakaat. Jadi bilangan sholat gerhana itu sama dengan 2 rakaat. Yang kedua, penjelasan mengenai cara pertama sholat gerhana yaitu 2 rakaat pada tiap-tiap rakaatnya, terdiri dari 2 kali ruku dan 2 kali sujud ya. Jadi kalau misalkan di sini yang hadis yang pertama ini yang tadi kita bahas itu 2 rakaat, pada tiap-tiap rakaatnya itu adalah 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Kemudian penjelasan mengenai cara kedua sholat gerhana yaitu 2 rakaat, pada tiap-tiap rakaatnya 4 kali ruku dan 2 kali sujud. Itu ada juga cara yang kedua. Kemudian yang ketiga di sini, yang keempat, penjelasan mengenai cara ketiga sholat gerhana yaitu 2 rakaat. Pada tiap-tiap rakaatnya 3 kali ruku dan 2 kali sujud ya. Ada 3 kali ruku dan 2 kali sujud. Kemudian yang kelima, penjelasan mengenai cara keempat sholat gerhana yaitu 2 rakaat, yakni dengan 5 kali ruku dan 2 kali sujud pada tiap-tiap rakaatnya ya. Yang keenam, disyariatkan khutbah sesudah sholat pertama, sesudah sholat gerhana. Isi khutbahnya mengandung pujian, sanjungan kepada Allah dan anjuran untuk berdoa dan bersedekah. Ya, jadi yang pertama itu 2 rakaat, pada tiap-tiap rakaatnya 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Kemudian 2 rakaat, cara yang kedua adalah pada tiap rakaatnya 4 kali ruku dan 2 kali sujud ya. Cara yang ketiga di sini tiap-tiap rakaatnya 3 kali ruku dan 2 kali sujud. Kemudian cara yang keempat di sini adalah 2 rakaat dengan 5 kali ruku dan 2 kali sujud di tiap-tiap rakaatnya. Ya. Kemudian di sini Imam Syafi'i mengatakan bahwa disunahkan melakukan 2 khutbah sesudah sholat. Kalau Imam Syafi'i ini di sini sunnah melakukan 2 khutbah. Kemudian Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa sholat gerhana tidak ada khutbahnya di situ ya. Dan mereka menafsirkan hadis-hadis yang menyebutkan adanya khutbah semata-mata hanyalah sebagai khutbah nasihat, bukan ritual. Jadi khutbah itu tidak wajib kalau menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Itu hanya sebagai ya nasihat-nasihat saja, tapi itu bukan kesatuan dari sholat itu sendiri sebagaimana sholat Jumat, sholat sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Enggak seperti itu. Cuma hanya nasihat saja, bukan bagian daripada sholat itu sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah kata, mungkin ada kata-kata saya yang terpeleset atau kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Apabila ada saran, kritikan, masukan dan juga pertanyaan, sekali lagi silahkan teman-teman atur di kolom komentar, terutama masalah pertanyaan silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.